Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita dari Mereka. Malam ini, kami akan membawakan sebuah cerita tentang ambisi, rasa iri, dan sebuah keputusan yang mengubah hidup seseorang menjadi mimpi buruk tanpa akhir. Ketika sebuah warung angkringan mulai kehilangan pelanggan, seorang perempuan bernama Sumi nekat mencari jalan pintas demi mengembalikan kejayaannya. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa penglaris yang dipasangnya ternyata mengundang sosok gaib yang haus akan emosi dan darah manusia. Seberapa mahal harga yang harus dibayar demi sebuah keramaian? Inilah warung angkringan Mbak Sumi. Penglaris meminta tumbalnya. Hujan rintik-rintik turun membasahi jalan kampung di pinggir kota itu. Lampu-lampu jalan berkedip redup memantulkan cahaya kekuningan di genangan air. Aroma arang dan sate usus terbakar biasanya menjadi tanda kalau malam di daerah itu masih hidup. Namun malam itu berbeda. Warung angkringan milik Sumi tampak lengang. Perempuan berusia 27 tahun itu duduk termenung di balik gerobaknya. Wajahnya cantik, kulitnya kuning langsat, rambut panjangnya diikat sederhana. Biasanya kecantikannya selalu jadi daya tarik tersendiri bagi pelanggan. Tetapi sekarang, bangku-bangku plastik di depan warungnya kosong. Hanya ada suara jangkrik dan desis bara arang. Sumi melirik ke seberang jalan. Warung angkringan milik dia ramai dipenuhi pelanggan. Tawa anak-anak muda pecah bersahut-sahutan. Asap kopi mengepul. Bahkan beberapa motor sampai parkir memenuhi bahu jalan. Mata Sumi memerah menahan kesal. Kenapa semua pindah ke sana? Gumamnya pelan. Padahal dulu, warung miliknya paling terkenal. Orang-orang rela datang jauh hanya untuk menikmati nasi kucing buatannya. Tetapi semenjak dia membuka angkringan baru 3 bulan lalu, semuanya berubah. Dia memang lebih muda, lebih cerewet, lebih pandai mengambil hati pelanggan. Dan itu membuat Sumi merasa tersaingi. Malam semakin larut. Satu-satunya pelanggan yang datang hanyalah seorang tukang ojek yang membeli kopi saset, lalu pergi tanpa banyak bicara. Sumi menggenggam tangan. Perasaan iri mulai menggerogoti pikirannya. Jam menunjukkan pukul 11 malam ketika ia akhirnya membereskan dagangan. Gerobak didorong perlahan menuju rumah kecilnya di ujung kampung. Langit tampak gelap tanpa bulan. Angin malam terasa dingin menusuk kulit. Sesampainya di rumah, ibunya yang sudah tua sedang duduk di ruang depan sambil merajut. "Sepi lagi, Mi?" tanya ibunya lembut. Sumi menghela nafas kasar. "Semua pelanggan pindah ke warung dia," bentaknya. Ibunya terdiam. Namanya juga orang dagang, kadang ramai, kadang sepi. "Ibu gak ngerti," potong Sumi tajam. Wanita tua itu menatap anaknya prihatin. "Rezeki gak akan ketukar, Mi. Jangan iri sama orang lain." Tetapi Sumi sudah terlalu dipenuhi rasa dengki. Ia masuk ke kamar sambil membanting pintu. Malam itu ia tak bisa tidur. Bayangan warung dia yang ramai terus menghantui pikirannya. Ia membayangkan suara tawa pelanggan, uang yang terus masuk, sementara dirinya semakin terlilit hutang. Tiba-tiba ia teringat sesuatu. Beberapa hari lalu salah satu pelanggan pernah berbisik tentang seorang dukun di kampung sebelah. Katanya, orang itu bisa membuat usaha kembali ramai. Bahkan ada yang bilang pelanggan akan datang sendiri seperti terkena sihir. Awalnya Sumi tak percaya. Namun, malam itu pikirannya sudah gelap. Ia bangkit dari tempat tidur. Hujan masih turun ketika ia diam-diam keluar rumah.
Langkahnya menyusuri jalan kecil menuju kampung sebelah. Semakin jauh ia berjalan, suasana semakin sunyi. Anjing-anjing liar melolong panjang dari kejauhan. Sumi merinding, namun ia tetap melangkah. Sampai akhirnya ia tiba di sebuah rumah tua di pinggir kebun bambu. Rumah itu nyaris roboh. Dindingnya hitam, atapnya penuh lumut. Lampu minyak menggantung redup di depan pintu. Belum sempat Sumi mengetuk, pintu rumah itu terbuka sendiri. Krek. Seorang lelaki tua kurus berdiri di balik pintu. Matanya cekung, bibirnya hitam, dan senyumnya membuat bulu kuduk berdiri. "Masuklah, aku sudah menunggumu," ucap lelaki itu serak. Sumi tercekak. "Bapak tahu saya akan datang?" Lelaki tua itu terkekehek. Orang yang dipenuhi iri biasanya mudah tercium baunya. Sumi menelan ludah. Ia masuk perlahan. Bau kemenyan memenuhi ruangan. Di sudut rumah terdapat boneka-boneka lusuh dan sesajen busuk. Lilin merah menyala di mana-mana. Suasana rumah itu terasa sangat pengap. "Saya mau warung saya ramai lagi," kata Sumi pelan. Lelaki tua itu menatapnya tajam. "Bisa, tapi ada harga yang harus dibayar." "Berapa uangnya?" Dukun itu tertawa kecil. "Bukan uang." Ia lalu mengambil sebuah kotak kayu kecil. Saat dibuka, terlihat sebuah benda hitam kecil seperti paku. Susuk penglaris. Jantung Sumi berdetak keras. "Kalau kau memasangnya, semua orang akan tertarik datang padamu." "Apa efek sampingnya?" Wajah lelaki tua itu perlahan berubah serius. "Jangan pernah biarkan rasa marah menguasaimu. Karena susuk ini tidak hanya menarik manusia, tapi juga sesuatu dari alam lain." Sumi terdiam. Namun bayangan warung dia yang ramai membuatnya gelap mata. "Saya mau." Dukun itu tersenyum lebar. Senyum yang terasa sangat menyeramkan. Malam itu ritual dilakukan. Lampu dimatikan. Kemenyan dibakar. Dukun itu mulai bermantra dengan suara berat. Angin tiba-tiba bertiup masuk ke dalam rumah. Padahal semua jendela tertutup. Lilin-lilin bergoyang liar. Lalu, Sumi mendengar suara napas. Bukan napas manusia. Suara itu berat, parau, tepat di belakang telinganya. Sumi perlahan menoleh, dan ia melihat sepasang mata merah menyala di sudut ruangan. Belum sempat ia berteriak, "Duk!" Dukun itu menancapkan susuk ke bawah kulit bibir Sumi. Perempuan itu menjerit kesakitan. Darah menetes tipis. Namun anehnya, beberapa detik kemudian, tubuhnya terasa hangat, ringan, seolah ada sesuatu yang masuk ke dalam dirinya. Dukun itu tersenyum puas. "Sekarang, penunggumu sudah datang." "Penunggu?" Tetapi lelaki tua itu tak menjawab. Ia hanya terus tersenyum. Dan dari belakang tubuh Sumi, terdengar suara tawa pelan. Bukan suara manusia. Keesokan malamnya, suasana warung Sumi berubah drastis. Belum juga maghrib berlalu, pelanggan sudah berdatangan. Motor berjejer memenuhi pinggir jalan. Orang-orang tertawa, bahkan banyak pelanggan baru yang belum pernah dilihat Sumi sebelumnya. "Mbak, tambah sate usus 5. Kopinya 2 ya. Nasi kucingnya habis lagi." Sumi tersenyum puas. Uang terus mengalir masuk. Ia hampir tak percaya. Warungnya mendadak jauh lebih ramai dibanding warung dia. Di seberang jalan, dia berdiri sambil memandangi warung itu dengan wajah bingung. Biasanya pelanggan memenuhi tempatnya. Tetapi malam itu hanya tersisa beberapa orang. Dia merasa ada yang aneh. Sebab sejak tadi ia memperhatikan sesuatu.
Orang-orang yang datang ke warung Sumi terlihat seperti linglung. Tatapan mereka kosong, seolah ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Sementara itu, Sumi mulai merasa tubuhnya berbeda. Kadang ia mendengar bisikan aneh. Kadang, telinganya mendengar suara orang tertawa, padahal tidak ada siapa-siapa. Namun ia mengabaikannya. Yang penting, warungnya kembali ramai. Malam semakin larut. Saat pelanggan mulai berkurang, tiba-tiba dia berjalan menghampiri. "Mi, lo pakai cara apa?" tanyanya dingin. Sumi pura-pura sibuk membakar sate. "Cara apa maksud lo?" "Gak usah bohong. Seminggu lalu warung lo sepi banget." Sumi tersenyum tipis. Namanya juga rezeki. Dia mengempalkan tangan. Namun, tiba-tiba wajahnya berubah pucat. Matanya membelalak menatap ke belakang tubuh Sumi. Lo nggak sendirian?" Sumi mengernyit. "Apa sih?" Dia mundur perlahan. Nafasnya memburu. Di belakang Sumi, ia melihat sosok hitam sangat tinggi, berdiri membungkuk. Tubuhnya kurus panjang, rambutnya menjuntai, matanya merah menyala, dan bibirnya menyeringai lebar. Sosok itu menempel tepat di belakang punggung Sumi, seolah melindunginya. "Astagfirullah," gumam dia ketakutan. Sumi mulai kesal. "Lo kenapa sih?" Tetapi dia tak menjawab. Ia langsung berbalik lalu pergi berturut-turut. Sumi mendecih. Namun, ketika ia hendak melanjutkan pekerjaannya, ia mendengar suara bisikan, sangat dekat. "Dia melihatku." Sumi membeku. Ia menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa, tetapi bau busuk tiba-tiba tercium sangat menyengat. Malam berikutnya, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Pelanggan yang duduk paling pojok mendadak pingsan. Katanya ada perempuan hitam berdiri di atas gerobak. Ada juga yang mengaku melihat tangan panjang menyentuh gelas kopi. Namun anehnya, semua orang tetap datang. Seolah warung itu memiliki daya tarik mengerikan. Bahkan Bandi, mantan pacar Sumi, mulai sering datang. Lelaki itu dulu meninggalkan Sumi karena dianggap terlalu posesif. Tetapi kini, ia seperti tergila-gila lagi. "Mi, balik lagi yuk sama gue," katanya suatu malam. Sumi hanya diam. Tatapannya kosong. Bandi kesal. "Lo masih marah?" Tetapi Sumi tak menjawab, karena sebenarnya ia sedang mendengar bisikan lain di telinganya. "Jangan percaya laki-laki itu." Suara itu makin sering muncul. Kadang saat memasak, kadang saat mandi, kadang saat tidur. Dan setiap suara itu muncul, udara di sekitar selalu menjadi dingin. Bandi mulai emosi karena diabaikan. "Lo ngomong sama gue?" bentaknya. Ia menarik tangan Sumi kasar. Saat itulah, mata Sumi perlahan berubah. Pupilnya menghitam. Senyumnya melebar. Bandi langsung terpaku. Di belakang Sumi, sosok hitam itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Makhluk itu menyeringai sambil menjulurkan lidah panjang berlumuran darah. "Pergi," bisik suara berat. Bandi menjerit. Ia langsung melepaskan tangan Sumi lalu berlari ketakutan. Sumi sadar. "Bandi!" Tetapi Bandi sudah menghilang ke kegelapan malam. Sumi menggemetar. Ia mulai sadar ada sesuatu yang salah. Namun,
semuanya sudah terlambat. Karena malam itu, untuk pertama kalinya, ia melihat bayangan hitam berdiri di kamar tidurnya. Makhluk itu menempel di langit-langit. Kepalanya terbalik, matanya merah, dan suara tawanya memenuhi ruangan. Sumi mulai kehilangan ketenangan. Setiap malam, ia selalu melihat sosok hitam itu. Kadang berdiri di pojok dapur, kadang duduk di atas lemari, kadang muncul di kaca dengan senyum menyeramkan. Namun, makhluk itu tidak pernah menyakitinya. Sebaliknya, warungnya semakin ramai. Bahkan pelanggan rela antri panjang. Uang hasil dagangan berlipat ganda. Tetapi, ada harga yang mulai dibayar perlahan. Sumi jadi mudah marah. Sedikit saja tersinggung, emosinya langsung meledak. Ibunya mulai khawatir. "Mi, kamu berubah," ucap wanita tua itu suatu malam. "Aku capek, Bu, jangan cerewet." Bentakan itu membuat ibunya terdiam sedih. Padahal dulu, Sumi tidak pernah sekasar itu. Malam berikutnya lebih mengerikan. Seorang pelanggan tiba-tiba kerasukan. Lelaki itu menjerit sambil menunjuk ke belakang Sumi. "Itu ada yang nempel!" Tubuhnya kejang-kejang, matanya melotot putih. Pelanggan lain panik. Namun anehnya, Sumi hanya berdiri diam. Ia malah mendengar suara tawa pelan di telinganya. "Mereka takut padaku." Sejak itu, gosip mulai menyebar. Orang-orang bilang warung Sumi angker. Tetapi rasa takut justru membuat tempat itu semakin terkenal. Banyak orang datang hanya untuk membuktikan cerita mistis tersebut. Sementara itu, dia mulai menyelidiki. Ia yakin Sumi memakai ilmu hitam. Akhirnya ia mendatangi rumah seorang ustadz di kampung. Setelah mendengar cerita dia, wajah ustadz itu langsung berubah serius. Sumi sedang ditempeli makhluk pemakan emosi manusia. Katanya pelan, kalau dibiarkan, makhluk itu akan mengambil nyawa. Dia merinding. Apa yang harus saya lakukan? Jangan hadapi dia sendiri. Tetapi dia keras kepala. Malam itu ia kembali mendatangi warung Sumi. Suasana warung sangat ramai. Namun udara di sekitar terasa aneh. Dingin, pengap, dan bau anyir samar tercium di antara aroma kopi. Dia memberanikan diri menghampiri. "Mi, gue tahu lo pakai ilmu hitam." Semua pelanggan langsung diam. Sumi perlahan mengangkat wajah, matanya tampak sayu. "Jangan ikut campur urusan gue. Lo sadar gak sih ada yang nempel di badan lo?" Tiba-tiba lampu warung berkedip. Pelanggan mulai gelisah. Angin dingin berhembus kencang. Lalu suara tawa menggema dari arah belakang gerobak. Pelanggan panik. Beberapa langsung kabur. Dia membeku saat melihat sosok hitam itu berdiri tepat di samping Sumi. Kini bentuknya semakin jelas. Kulitnya gosong, matanya merah, lehernya panjang menjulur, dan kukunya hitam seperti arang. Makhluk itu menatap dia, lalu tersenyum. Sumi perlahan berdiri. "Lo bikin dia marah," bisiknya. Nada suaranya bukan lagi suara manusia biasa. Dia mundur ketakutan. Namun tiba-tiba tangan Sumi mencengkeram lehernya. Kuat sekali. "Mi, lepas!" Mata Sumi berubah hitam pekat. Ia mencekik dia sambil tertawa pelan. Pelanggan menjerit. Kekacauan terjadi. Beberapa orang mencoba menarik tubuh Sumi, tetapi tenaganya seperti bukan tenaga manusia. Sampai akhirnya ibunya datang sambil menangis. "Sumi, astagfirullah." Mendengar suara ibunya, Sumi tersentak. Tangannya terlepas. Dia jatuh tersungkur sambil batuk-batuk. Sementara sosok hitam itu perlahan mundur ke balik gelap. Namun sebelum menghilang,
Makhluk itu berbisik, "Aku lapar." Malam itu warung ditutup lebih cepat. Sumi gemetar ketakutan di kamarnya. Ia sadar dirinya mulai kehilangan kendali. Namun ketika ia mencoba mencabut susuk itu, kulit lehernya justru mengeluarkan darah hitam. Dan suara mengerikan terdengar di telinganya. "Kalau kau melepasku, kau akan mati." Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk. Sumi semakin sering kehilangan kesadaran. Kadang ia terbangun dengan tangan penuh tanah. Kadang ada luka cakaran di tubuhnya. Ia bahkan mulai melihat bayangan orang-orang berdiri di depan rumahnya tengah malam. Tetapi saat diperiksa, tak ada siapa-siapa. Ibunya mulai ketakutan. Wanita tua itu sering mendengar suara langkah kaki di atap rumah. Kadang terdengar suara perempuan tertawa di dapur. Suatu malam, ibunya memberanikan diri masuk ke kamar Sumi. Dan ia hampir pingsan. Sumi sedang duduk membelakangi pintu. Rambutnya terurai panjang. Tubuhnya bergoyang pelan, seolah sedang berbicara dengan seseorang. Padahal kamar itu kosong. "Mi?" Sumi perlahan menoleh. Matanya hitam seluruhnya. Dia bilang ibu mengganggu. Ibunya menjerit. Malam itu juga ia meminta bantuan ustadz kampung. Namun sebelum ustadz datang, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Bandi muncul lagi di warung. Lelaki itu sebenarnya masih penasaran dengan kejadian malam sebelumnya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya halusinasi. Namun saat melihat Sumi malam itu, ia langsung merinding. Wajah perempuan itu pucat, matanya cekung, senyumnya aneh, dan di belakangnya bayangan hitam itu masih berdiri. Bandi mencoba tetap tenang. "Mi, gue mau ngomong baik-baik." Sumi diam. "Lo kenapa sekarang jadi kayak gini?" Tak ada jawaban. Bandi mulai kesal. "Jawab gue." Ia memegang lengan Sumi. Tiba-tiba lampu warung padam. Brak! Suasana langsung gelap. Pelanggan berteriak panik. Dalam gelap terdengar suara tawa mengerikan. Dan suara sesuatu merangkak di atas gerobak. Ketika lampu menyala kembali, semua orang menjerit. Sosok hitam itu berdiri di belakang Bandi. Wajahnya sangat dekat, sampai nafas busuknya terlihat mengepul. Bandi ketakutan setengah mati. "Ampun!" Ia langsung kabur. Namun Sumi tiba-tiba mengambil pisau kecil pemotong sate. "Jangan lari." Nada suaranya dingin. Sumi mengejar Bandi keluar warung. Hujan turun deras, jalanan licin. Bandi berlari berterit-birit sambil menoleh ke belakang. Dan yang ia lihat membuat darahnya membeku. Bukan hanya Sumi yang mengejar. Makhluk hitam itu merangkak di atas atap rumah-rumah mengikuti mereka. Cepat, mengerikan. Sumi akhirnya berhasil menyusul Bandi di gang sempit. "Mi, sadar Mi!" Tetapi perempuan itu sudah kehilangan kendali. Matanya hitam, mulutnya menyeringai. "Dia mau darahmu." Pluk! Pisau menancap ke perut Bandi. Lelaki itu menjerit kesakitan. Darah mengucur deras. Namun Sumi terus menusuk. Lagi dan lagi. Sampai tubuh Bandi roboh tak bergerak. Hujan membasahi darah di jalanan. Beberapa warga yang melihat langsung menjerit histeris. Saat itulah Sumi tersadar. Pisau terlepas dari tangannya. Matanya kembali normal. Ia menatap tubuh Bandi dengan gemetar. Ya Allah, nafasnya memburu, tubuhnya lemas. Tetapi suara tawa kembali terdengar. Makhluk hitam itu berdiri di ujung gang. Satu lagi. Sumi menangis ketakutan. Ia berlari pulang sambil histeris. Namun saat tiba di rumah, dia ternyata sudah ada di sana bersama Ustadz. Dan malam itu, semua kengerian mencapai puncaknya. Rumah Sumi dipenuhi suasana mencekam. Hujan deras mengguyur atap tanpa henti. Petir menyambar berkali-kali. Sementara di dalam rumah, Ustadz kampung sedang membaca ayat suci dengan suara lantang.
Ibunda Sumi menangis di pojok ruangan. Dia berdiri pucat sambil memegangi lehernya yang masih membekas cekikan. Dan di tengah ruangan, Sumi duduk bersimpuh sambil gemetar. "Dia nggak mau pergi," bisiknya. Ustadz terus membaca doa. Namun tiba-tiba, lampu rumah berkedip. Suhu ruangan mendadak dingin, sangat dingin. Asap hitam perlahan muncul dari belakang tubuh Sumi. Lalu suara berat menggema. "Dia milikku." Ibunya menjerit ketakutan. Dia mundur beberapa langkah. Sementara Sumi mulai menangis histeris. "Tolong aku, tolong!" Tubuhnya mendadak terangkat beberapa senti dari lantai. Ustadz semakin keras membaca ayat. Namun makhluk itu justru tertawa. Suara tawanya memenuhi rumah. Jendela terbuka sendiri. Piring-piring berjatuhan. Angin berputar liar di dalam ruangan. Lalu, makhluk hitam itu mulai terlihat jelas. Tubuhnya tinggi kurus. Kulitnya gosong, matanya merah menyala. Dan mulutnya robek sampai telinga. Makhluk itu memeluk tubuh Sumi dari belakang seperti bayangan hidup. "Dia memberi makan aku," bisiknya. Sumi menjerit sambil memegangi kepala. Bayangan pembunuhan Bandi terus muncul di pikirannya. Darah, jeritan, pisau. Ia mulai kehilangan akal. Tiba-tiba, makhluk itu menatap dia. "Aku masih lapar." Dalam sekejap, Sumi berdiri. Ia mengambil gunting besar dari meja jahit ibunya. "Mi, jangan!" teriak ibunya. Tetapi Sumi sudah berlari ke arah dia. Matanya kembali hitam. Dia menjerit. Kejar-kejaran terjadi di dalam rubah. Sampai akhirnya dia tersudut. Sumi mengangkat gunting tinggi-tinggi. Namun tepat sebelum menusuk, ibunya memeluk tubuh Sumi dari belakang. "Nak, sadar nak!" Suara itu membuat tubuh Sumi membeku. Air matanya mengalir deras. Untuk sesaat, ia kembali sadar. Ia melihat ketakutan di wajah ibunya. Melihat darah di tangannya. Mendengar suara tangisan dia. Dan di belakangnya, makhluk hitam itu tersenyum marah. "Bunuh mereka." Suara itu menggema di kepalanya. Sumi menjerit sambil menutup telinga. "Diam!" Ia tak tahan lagi. Rasa bersalah, ketakutan, bisikan-bisikan, semua bercampur jadi satu. Lalu dengan tangan gemetar, ia mengarahkan gunting itu ke dadanya sendiri. "Mi, jangan!" jerit ibunya. Tetapi terlambat. Krak, keras. Gunting menancap tepat ke arah jantung. Darah menyembur. Tubuh Sumi roboh ke lantai. Ibunya menangis histeris. Dia menutup mulut sambil gemetar. Sementara sosok hitam itu berdiri diam di sudut ruangan. Wajahnya perlahan berubah murka. Karena wadahnya telah mati, makhluk itu menjerit sangat keras. Suara jeritannya membuat kaca rumah pecah. Lalu tubuh hitamnya perlahan hancur menjadi asap. Namun, sebelum menghilang, ia menatap semua orang dengan senyum mengerikan. "Aku akan kembali." Brak! Semua lampu padam. Ruangan mendadak sunyi. Hanya terdengar suara hujan dan tangisan ibu Sumi. Sejak malam itu, warung angkringan Sumi ditutup permanen. Gerobaknya dibiarkan membusuk di pinggir jalan. Namun warga sekitar percaya kisah itu belum benar-benar berakhir. Sebab beberapa orang yang melintas tengah malam mengaku masih melihat warung itu buka sendiri. Lampu minyaknya menyala redup. Asap sate mengepul. Dan di balik gerobak, terlihat sosok perempuan berambut panjang sedang tersenyum, dengan mata hitam pekat. Kadang terdengar suara pelan memanggil pelanggan, "Mampir dulu." Tetapi ketika didekati, warung itu menghilang. Yang tersisa hanyalah bau anyir dan suara tawa mengerikan di kegelapan malam. Begitulah kisah mengerikan tentang Mbak Sumi dan warung angkringan yang berubah menjadi tempat penuh teror setelah sebuah penglaris gaib menuntut balasannya.
Terlepas dari benar atau tidaknya cerita ini, ada satu pelajaran yang bisa kita ambil. Rasa iri dan keinginan untuk mendapatkan sesuatu secara instan seringkali membawa seseorang ke jalan yang berbahaya, karena tidak ada hasil yang datang tanpa konsekuensi. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari mereka. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan, karena semakin banyak yang mendengar, semakin banyak yang tahu bahwa mereka benar-benar ada. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.